Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, kita di bulan September ini sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema membaca firman Tuhan, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang sederhana saja, judulnya berpegang pada kebenaran atau firm in the truth. Katakan berpegang pada kebenaran, 2, 3, berpegang pada kebenaran. Yuk kita buka bersama surat Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 3. Saya baca ayat 14, saudara 15, demikian kita saling bergantian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15 silakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya, saudara. Jadi tulisan di surat ini merupakan pesan terakhir dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya, yang pada waktu itu sedang menggembalakan gereja di Efesus, saudara ya. Jadi Paulus tahu bahwa sebentar lagi dia akan dieksekusi mati oleh pemerintah Roma karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi saudara tahu kalau orang sudah mau meninggal, itu pesan terakhir, itu berarti pesan yang sangat penting ya. Karena sebentar lagi orang ini akan meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, biasanya akan kumpulin lalu akan memberikan pesan yang sangat penting, saudara. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini di momen terakhirnya memberikan pesan kepada Timotius, anak rohaninya, supaya Timotius itu tetap berpegang pada kebenaran. Supaya Timotius itu tetap setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius. Karena memang pada waktu itu Timotius itu sedang menghadapi tantangan dari dalam jemaat ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Timotius adalah jemaat yang dilayani itu muncullah beberapa sebagian besar gitu ya orang-orang yang mulai tidak menerima ajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi telinga mereka itu berat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat tadi di ayat 3 dan 4 ini dikatakan bahwa orang-orang itu tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, jadi telinga mereka berat dari kebenaran dan mereka lebih suka dongeng daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sebuah challenge yang sedang dihadapi oleh Timotius dan saya tahu hari-hari ini pun kita sebagai gereja Tuhan berhadapan dengan orang-orang ini, saudara ya. Makin lama di era postmodern ini, kita hidup di zaman postmodern. Di salah satu ciri utama dari postmodern adalah mereka nggak suka dengan kebenaran absolut ya. Bagi mereka kebenaran itu sifatnya personal dan relatif. Jadi tidak ada kebenaran absolut. Itu sebabnya mereka menolak kebenaran Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Ya, jadi apa yang dialami atau dihadapi oleh Timotius pada waktu itu, sekarang kita sebagai gereja juga sedang menghadapinya, saudara. Dan ini
sebabnya kita perlu berhati-hati dan waspada terhadap tendensi atau kecenderungan manusia di akhir zaman yang makin lama makin gak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya gereja kita tetap menjadi gereja yang setia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau sharing pentingnya Alkitab atau pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti prinsip-prinsip yang penting supaya kita bisa setia berpegang teguh pada kebenaran Alkitab atau firman Tuhan. Yang pertama saudara adalah saya mau share mengenai kesatuan Alkitab. Katakan kesatuan Alkitab, 2, 3, kesatuan Alkitab. Di ayat 14 dan 15 saya baca ulang, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil Timotius, engkau itu sudah mengenal Alkitab atau kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, di ayat 14 ini Rasul Paulus sedang memberikan sebuah penjelasan betapa pentingnya parenting. Nah, ini beberapa jemaat BIC udah mulai punya anak ya saudara ya, termasuk yang ngomong saya juga. Jadi ayat 14 ini menyatakan betapa pentingnya orang tua mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kitab suci kepada anak-anak mereka. Saudara, Timotius itu dari sejak kecil sudah diajarkan kebenaran kitab suci oleh neneknya dan ibunya. Saudara bisa lihat itu di pasal 1 ayat 5. Jadi memang Timotius ini half ya, separuh Yunani, separuh Yahudi. Jadi papahnya itu orang Yunani gak percaya Tuhan, tapi mamahnya itu orang Yahudi, neneknya juga orang Yahudi. Jadi yang mengajarkan kitab suci, kebenaran firman Tuhan kepada Timotius itu bukan papahnya, sayang sekali ya, tapi mamahnya dan neneknya saudara. Dan itu sebabnya kita yang adalah orang tua yang dipercayakan anak kepada Tuhan mempercayakan anak kepada kita juga punya sebuah tanggung jawab ya untuk mendidik anak-anak kita itu mengenal kebenaran kitab suci dari sejak mereka kecil, saudara. Memang sih kita punya sekolah minggu gereja ya, hari Minggu. Kebanyakan orang tua bergantung sama sekolah minggu di hari Minggu yang cuma sejam itu saudara ya. Tapi saya mau katakan itu tidak cukup. Ini juga saya lagi ngomong sama diri saya sendiri saudara ya. Karena kita harus mendidik anak kita dalam kebenaran itu setiap hari. Gak bisa mengandalkan gereja yang hanya 1 jam setiap minggu saudara ya. Tapi kita harus punya peranan penting untuk mengajak berdoa bersama. Sementara ini saya sama Susan tiap hari pagi dan malam kita ajak Ereno berdoa. Ya, entah dia ngerti gak ngerti ya pasti gak ngerti sih. Tapi tetap kita ajak doa terus ya, kita ajak doa pagi malam. Mau makan juga kita ajak doa. Doa Bapa kami tiap pagi kita ajarin doa Bapa kami. Jadi terus kita tanamkan kebenaran supaya dia terbuka hatinya. Ya nanti ketika sudah mulai mengerti baru saya beritakan Injil ya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu nanti kata menurut psikologi sekitar umur 6 sampai 7 tahun. Baru anak itu bisa ngerti dan bisa membuka hatinya menerima Yesus. Tapi memang sebelum usia itu gak apa-apa, kita terus ajarkan terus kebenaran kepada anak-anak kita. Kemudian di ayat 15 saudara, Paulus menjelaskan bahwa kitab suci itu bermanfaat, memberikan hikmat, menuntun kita kepada keselamatan. Perhatikan ini ya, jadi kitab suci itu menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah saudara, memang kalau bicara konteksnya pada waktu itu yang dimaksud kitab suci oleh Paulus tentu kitab-kitab perjanjian lama. Karena pada waktu Paulus tulis surat ini belum ada kitab perjanjian baru saudara ya, yang seperti yang kita miliki sekarang tuh belum ada. Ya, jadi waktu itu mungkin ada beberapa surat yang Paulus tulis, tapi kitab-kitab lain dalam perjanjian baru itu belum ditulis pada waktu Paulus tulis surat ini. Jadi ketika Paulus berkata kitab suci, ini yang Paulus maksud waktu itu adalah kitab-kitab di perjanjian lama saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kitab-kitab di perjanjian lama yang sekarang jumlahnya 39 ya saudara, itu adalah kitab yang memberitakan tentang pribadi Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Dan ini juga ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sendiri bicara. Saya bacakan kepada saudara ya, Lukas 24 ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus sendiri menegaskan bahwa ini kitab Musa itu 5 kitab ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Taurat saudara. Dan kitab nabi-nabi itu adalah kitab-kitab setelahnya. Ini apa? Ini adalah kitab perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa perjanjian lama itu berbicara tentang dirinya. Perjanjian lama itu bicara tentang pribadi Yesus Kristus dan keselamatan yang dilakukannya saudara. Nah ini saya mau jelaskan sekilas sedikit aja informasi saudara ya, istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu sebuah istilah saudara yang kita pakai sebagai orang Kristen untuk berbicara mengenai perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel mengenai kedatangan Sang Mesias. Jadi perjanjian lama itu adalah zaman sebelum kedatangan Sang Mesias. Jadi Allah janji nih sama Israel melalui keturunan Daud akan datang seorang Mesias. Mesias itu raja yang diurapi, juru selamat umat Allah. Ya, itu perjanjian lama. Nah, perjanjian baru itu berbicara mengenai penggenapan janji Allah mengenai Sang Mesias yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Amin. Jadi simpelnya perjanjian lama itu zaman sebelum kedatangan Mesias, perjanjian baru adalah zaman sesudah kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, saudara ya. Ini yang saudara perlu pahami mengenai Alkitab kita, saudara. Nah, Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis. Jadi yang nulis banyak saudara ya, ada 40 penulis. Dan mereka itu dari berbagai golongan masyarakat yang profesinya berbeda-beda. Dan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Jarak antara penulisan perjanjian lama ke perjanjian baru itu 400 tahun. Jadi orang-orang PB itu gak kenal sama orang-orang PL. Gak pernah berunding dan gak pernah ngobrol. Karena udah terpisah 400 tahun saudara. Jadi mereka tidak saling mengenal dan tidak pernah berunding satu sama lain. Dan Alkitab ini kitab yang ditulis saudara tahu berapa? 16 abad baru selesai. 1600 tahun baru selesai Alkitab. Jadi ini bukan kitab yang langsung turun dari langit gitu ya, atau malaikat mendiktekan kepada satu orang, tulis, lalu tulis gitu ya. Bukan saudara, Alkitab itu lama sekali. Ya, penulisan paling tua itu Nabi Musa, 1500 tahun sebelum Masehi ya, 5 kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab perjanjian baru terakhir ditulis itu tahun 100. Siapa yang tulis? Yohanes, menulis kitab Wahyu. Jadi 1600 tahun baru selesai penulisan Alkitab saudara. Dan saudara harus tahu bahwa tempat penulisan mereka juga berbeda-beda. Ada yang di benua Asia, ada yang di benua Afrika, ada yang di benua Eropa. Tapi yang luar biasa, berita yang mereka tuliskan itu memiliki satu kesatuan. Katakan satu kesatuan, 2, 3, satu kesatuan. Beritanya, temanya cuma satu. Padahal mereka gak saling kenal. Mereka gak pernah saling berunding satu sama lain, dari berbagai macam benua juga nulisnya, dari berbagai bahasa juga, Aram, Ibrani, Yunani, saudara. Tetapi berita yang disampaikan itu temanya adalah Yesus Kristus dan karya keselamatan yang dilakukannya saudara. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Amin. Bayangkan kalau saudara 40 orang saya pilih di tempat ini, ada kan ya 40 orang. Kemudian saya kirim satu ke Asia, satu ke Afrika, satu ke Eropa. Lalu saya kasih satu buku, tapi saya putuskan semua alat komunikasi. Saudara gak boleh berkomunikasi satu sama lain. Semua media komunikasi saya putus. Lalu saya minta saudara tulis apa saja di buku kosong itu saudara ya. Saudara tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berunding satu sama lain. Saya percaya ketika dikumpulkan itu pasti tulisan saudara semua berbeda-beda saudara ya. Nggak mungkin ada kesatuan. Kenapa? Karena saya nggak izinkan saudara berkomunikasi satu sama lain. Saya nggak izinkan saudara berhubungan satu sama lain. Jadi apa yang ada dalam pikiran setiap saudara ketika dikirim ke berbagai benua itu, karena tidak bisa komunikasi satu sama lain, pasti hasilnya berbeda. Tapi Alkitab tidak saudara. Meskipun jarak penulisannya 1600 tahun dan 40 orang ini tidak pernah saling berunding satu sama lain, tapi kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, isinya hanya berbicara tentang Yesus Kristus dan keselamatan yang dilakukannya, saudara. Itulah isi Alkitab. Ini merupakan bukti bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Nah, saudara,
Saya mau jelasin sedikit mengenai istilah Alkitab, ini bahasa Arab saudara ya. Al itu bicara, kalau bahasa Inggrisnya itu the, jadi apa ya, kata sandang, yang unggul, yang utama. Kitab itu bicara buku, jadi Alkitab itu artinya buku yang paling unggul atau buku yang utama. Kemudian saya mau jelasin sedikit tentang istilah kitab suci ya, istilah kitab suci. Jadi kitab suci, suci itu artinya salah satu makna dari suci adalah dipisahkan atau dikhususkan, itu arti suci ya, dikhususkan. Jadi kitab suci itu artinya kitab yang dikhususkan untuk kita bisa mengenal Allah dan bisa memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah maksudnya saudara ya, jadi seluruh kitab yang kita miliki ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru, ini semua menuntun kita untuk bisa mengenal Allah dan bisa memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Itulah yang disebut dengan keselamatan di dalam Kristus. Jadi apa itu keselamatan? Keselamatan adalah loving relationship with God. Tapi untuk kita bisa memiliki hubungan kasih, kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Gimana saudara bisa mengasihi Allah yang saudara gak kenal? Jadi saudara bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ saudara akan kenal Allah. Saudara akan tahu Allah yang benar itu seperti apa. Sifat-sifatnya, karakternya, ya, karya-karyanya dan kehendaknya. Semuanya ditulis di dalam Alkitab, kitab suci. Sehingga kita bisa mengasihi Dia. Dan itu semua terjadi karena karya Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit buat setiap orang. Nah itu yang pertama mengenai kesatuan Alkitab. Sekarang yang kedua, yang terakhir saudara, yaitu kekuatan Alkitab. Katakan kekuatan Alkitab, 2, 3, kekuatan Alkitab. Nah saudara, di ayat 16 dan 17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah saudara dikasih Tuhan, kata diilhamkan ya, ini kalau sudah baca New International Version ataupun English Standard Version, itu bicara tentang nafas. Jadi bahasa Yunaninya itu theopneustos. Theopneustos itu lebih tepat diterjemahkan dinafaskan oleh Allah. Itu lebih tepat. Makanya bahasa Inggris lebih tepat sebetulnya daripada bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia pakai kata diilhamkan. Tapi bahasa Inggris sebenarnya lebih tepat. Bahwa all scripture, PL dan PB saudara, is God breathed. All scripture is breathed out by God, dinafaskan oleh Allah. Jadi semua tulisan di Alkitab, baik itu perkataan Allah secara langsung, ataupun perkataan Nabi yang didiktekan, maupun cerita, narasi, ya komentar, interaksi, pengalaman dari para penulis, semuanya itu hasil hembusan nafas Allah. Artinya semuanya itu bersumber dari Allah dan merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin saudara. Jadi kita ingat ya bahwa Adam manusia pertama itu dihembuskan nafas Allah baru jadi makhluk yang hidup. Ya, ingat ya. Sama Alkitab ini juga hasil dari nafas Allah. Sehingga ketika saudara baca, rohmu itu bisa hidup. Ya, rohmu itu bisa segar. Ya, ketika engkau baca Alkitab dengan kerinduan, Roh Kudus itu bisa membuka tulisan-tulisan huruf itu, ya bisa hidup di hati kita dan bisa mengubah hidup kita. Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Karena Alkitab merupakan hembusan dari nafas Allah yang hidup. Nah, saudara, Rasul Paulus menuliskan ada 4 manfaat Alkitab. Ya, yang pertama adalah mengajar. Jadi Alkitab itu manfaatnya yang pertama adalah mengajar. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang kebenaran. Kebenaran mengenai Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengajarkan kebenaran mengenai manusia, siapa manusia, dari mana asal manusia, apa tujuan hidup manusia, apa tanggung jawab manusia, dan kemana manusia setelah meninggal. Itu dicatat oleh Alkitab. Ya, lalu kebenaran mengenai dosa. Kebenaran mengenai keselamatan, anugerah, penebusan, kebenaran mengenai malaikat, kebenaran mengenai
gereja, kebenaran mengenai akhir zaman. Jadi Alkitab catat, saudara jadi tahu ya, semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Juga ada kebenaran-kebenaran praktis. Alkitab juga mengajar kebenaran bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memandang pernikahan. Alkitab ajar tentang pernikahan, tentang keluarga, ya, tentang parenting. Alkitab mengajar bagaimana kita memandang uang, bagaimana sikap kita terhadap uang, ya, bagaimana respon kita dan bagaimana kita mengelola keuangan, itu diajarkan. Bagaimana pandangan kita terhadap waktu, itu juga diajarkan, ya. Alkitab mengajarkan ada kekekalan. Itu sebabnya kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Lalu Alkitab juga menjelaskan tentang banyak hal, tentang kejahatan, tentang penderitaan, dan lain sebagainya, saudara. Jadi ada banyak kebenaran-kebenaran yang diberitakan atau dituliskan oleh Alkitab. Karena fungsi Alkitab adalah mengajar, saudara. Itu sebabnya kita perlu memiliki hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Amin. Bilang kanan kiri, miliki hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Amin. Jangan keraskan hatimu. Amin. Ketika saudara baca Alkitab, mari saudara buka hati dan katakan, Tuhan, aku mau punya hati yang mudah diajar sehingga tidak kurang ajar, ya. Saya berdoa tidak ada jemaat BIC yang kurang ajar, karena kita semua punya teachable spirit, ya, hati roh yang mau diajar, mau dibentuk, dan mau berubah. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, Alkitab itu juga menyatakan kesalahan. Nah, ini yang gak disukai sama orang-orang postmodern, ya. Karena bagi mereka kebenaran itu relatif, salah benar itu tergantung elo gitu, ya. Nah, itu orang posmo, tapi enggak, Alkitab itu bilang yang salah ya salah, dosa adalah dosa. Dari dulu sekarang sampai selamanya dosa adalah dosa, ya. Nah, saudara, itu yang diajarkan. Alkitab menyatakan mana yang benar, mana yang salah, itu dinyatakan oleh Alkitab, saudara. Jadi Alkitab itu menyingkapkan kesalahan, kepalsuan, penyimpangan, dan penyesatan ajaran. Dan waktu itu Timotius sedang berhadapan dengan guru-guru palsu yang mengajarkan kebenaran yang menyimpang dari Alkitab, menyimpang dari firman Tuhan, saudara, ya. Jelas sekali ada itu, dan sampai sekarang guru-guru palsu itu masih ada dan jumlahnya makin banyak, saudara, ya. Jumlahnya makin banyak. Kita sedang berhadapan dengan isme-isme, ada agnostisisme, sekularisme, hedonisme, konsumerisme, relativisme, ateisme, dan isme-isme lainnya. Itu semua guru-guru palsu, saudara. Mereka sedang mengajarkan belief system yang melawan firman Tuhan. Yang mereka sedang mengajarkan isme itu kan falsafah kehidupan. Mereka ajarkan itu. Dan kalau saudara nggak hati-hati, saudara bisa terjebak menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab supaya kita bisa paham mana yang benar, mana yang salah, saudara, ya. Dan juga ajaran-ajaran sesat. Di minggu lalu saya udah janji, jadi saya sekilas mau bicara tentang ajaran sesat karena di Korea ini cukup banyak, meskipun saudara bisa lihat di Netflix, ya, judulnya In the Name of Holy, apa ya judulnya yang di Netflix itu, saudara? In the Name of Holy God. Jadi ada 4 yang, nanti nonton aja Netflix, saudara, ya. Itu ada gereja JMS, ada gereja Manmin, kemudian ada 2 lagi saya lupa itu apa namanya. Tapi saya nggak akan bicara yang 4 itu karena itu sudah ada di Netflix, saudara, ya. Tapi saya mau jelaskan dulu ciri-ciri dari ajaran sesat, karena sebenarnya jumlahnya banyak sekali, saudara. Cuman yang difilmkan baru 4. Nah, ciri-ciri dari ajaran sesat, saudara, atau menyimpang, ya. Yang pertama adalah mereka pasti akan menolak Allah Tritunggal. Mereka pasti akan menolak Allah Tritunggal. Mereka nggak setuju kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Mereka nggak akan setuju. Mereka juga akan menolak Yesus Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Ya, mereka akan menolak Yesus itu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yang ketiga, mereka itu juga akan menolak pengorbanan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jadi mereka bilang kalau mau selamat, ya zamannya Timotius juga begitu. Ya, guru-guru palsu itu ngajarin Kristus plus. Jadi kalau kamu mau diselamatkan nggak cukup hanya dengan Kristus. Christ is not enough. Jadi mereka mengajarkan enggak, Kristus itu nggak cukup. Kalau kamu mau selamat, kamu harus plus Kristus plus hukum Taurat. Kristus plus sunat. Jadi harus disunat juga, kalau nggak disunat nggak selamat begitu, ya. Kristus plus puasa misalnya, Kristus plus apa, itu zaman itu. Dan sampai sekarang juga mereka akan mengajarkan Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan. Kamu harus tambah Kristus plus perbuatan baik, Kristus plus amal ibadah, Kristus plus rajin ibadah misalnya, ya, dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Jadi harus ditambahkan.
Nah, itu salah satu ciri dari ajaran yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Dan yang keempat, saudara, biasanya disebut aliran sesat atau bidat ya dalam istilah Alkitab, itu mereka akan memuja pemimpin tertingginya. Ya, jadi mereka akan menganggap pemimpin tertingginya itu Tuhan. Bahkan pemimpin tertingginya akan mengatakan, saya adalah Tuhan, ya, saya adalah Mesias. Nah, itu udah sesat, saudara ya. Dan salah satu yang cukup terkenal yang belum difilmkan sama Netflix, saudara tahu, itu adalah Shin Cheonji. Dan itu ada di sini di Korea. Dan banyak sekali pengikutnya di seluruh dunia, saudara ya. Shin Cheonji. Shin Cheonji itu langit baru, bumi baru bahasa Indonesianya, saudara. Pendirinya adalah, dia mengklaim dirinya Moksanim ya. Tapi saya nggak sebut dia Moksanim, saya sebut dia Bapak aja ya. Bapak Lee Man-hee. Dia mengklaim dirinya adalah Mesias di akhir zaman yang diutus menggantikan Yesus Kristus. Kemudian dia mengklaim dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Jadi dia bilang Katolik, Protestan, Pentakosta, semua gereja salah. Yang benar adalah saya. Yang benar adalah Shin Cheonji. Tidak ada keselamatan di luar Shin Cheonji. Semua pengikut di luar Shin Cheonji akan dibinasakan oleh Allah. Ngeri, saudara. Dia mengklaim dia adalah satu-satunya orang yang bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Dan pengikutnya percaya. Ya, karena memang Bapak Lee Man-hee ini berkarisma. Jadi kalau ketemu dia itu adem kita langsung rasanya, saudara ya. Hati-hati dengan yang begitu-begitu ya. Jadi dia itu memang berkarisma, saudara ya. Dia khotbahnya itu bisa bikin orang sampai terbengong-bengong. Wow, keren banget ini Bapak gitu ya. Jadi pengikutnya tuh banyak dan bukan hanya di Korea, saudara ya, tapi di seluruh dunia. Ya. Jadi saudara harus berhati-hati, saudara. Lalu yang kedua yang terkenal yang saudara sering lihat itu yang rapih itu dua orang, kemudian ada buku di display di Myeongdong ada, di stasiun-stasiun biasanya mereka ada, saudara di Taiwan ada dua orang rapi pakaiannya, kemudian pernah lihat nggak? Lalu mereka bawa buku-buku bergambar gratis, saudara bisa ambil, itu adalah Jehovah Witnesses ya, saksi Yehova. Itu banyak di Korea ini juga banyak, di KBRI juga ada, bisa berbagai macam bahasa. Jadi kalau di KBRI saya pernah ketemu dua orang Korea bisa bahasa Indonesia karena dia nongkrongnya di KBRI. Ya, jadi saya pernah ketemu dan langsung, ayo pas, dia bisa bahasa Indonesia, saudara. Jadi mereka bisa menguasai berbagai macam bahasa. Dan mereka itu kalau udah ngobrol sama kita, mereka itu ramahnya minta ampun. Jadi kalau saudara ladenin, saudara pasti akan ketarik sama mereka, saudara. Karena mereka memang sudah di training. Nah, saksi Yehova ini, saudara, menolak Tritunggal. Jadi mereka menolak bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Buat mereka enggak. Yang paling tinggi itu adalah Bapa, Allah Bapa, yaitu Jehovah. Yesus Kristus itu adalah ciptaan pertama dari Allah. Jadi Yesus itu lebih rendah ya daripada Allah Bapa. Jadi yang paling tinggi itu Allah Bapa, mereka sebutnya Jehovah, itu sebenarnya dari kata Yahweh ya. Kemudian Yesus itu di bawahnya, karena Yesus itu ciptaan pertama, teladan hidup manusia. Jadi semua manusia harus mengikuti teladan Yesus, tapi Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Yesus itu di bawahnya. Dan Roh Kudus itu di bawahnya Yesus dan Allah Bapa. Jadi Roh Kudus lebih rendah lagi, paling rendah. Karena Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi tenaga aktifnya Allah. Jadi saksi Yehova itu, kalau kita kan satu Allah tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau saksi Yehova, Roh Kudus bukan pribadi, Roh Kudus itu tenaga aktif. Jadi Allah kalau mau melaksanakan kehendaknya, dia pakai Roh Kudus, gitu ya. Jadi Roh Kudus itu suruhannya Allah gitu untuk menciptakan bumi, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Itu Allah pakai Roh Kudus. Jadi tenaga kuasa aktifnya Allah itu Roh Kudus, saudara. Itu ajaran yang paling sentral dari saksi Yehova, dan mereka juga menolak neraka. Jadi mereka itu tidak ada neraka. Jadi kalau orang percaya pada Allah Jehovah, Allah Yehuwa, percaya pada Yesus Kristus, maka mereka menjadi pengikut saksi Yehova, dan kalau mati nanti mereka akan masuk namanya Firdaus Allah di bumi. Ya, nah yang nggak percaya bagaimana? Tidur. Jadi buat mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yehuwa dan Yesus Kristus, begitu mati nggak masuk neraka tapi tidur. Keadaan mereka tidur, udah tidur gitu ya. Makanya pengikutnya banyak, karena banyak yang suka tidur. Enggak. Pengikut saksi Yehova itu rebutan kursi, saudara ya. Jadi saudara baca di kitab Wahyu, saya lupa kitab Wahyu berapa, itu kan ada 144.000 orang yang duduk di tahta anak domba. Nah mereka kejar kuota 144.000 itu, saudara. Shin Cheonji juga ngejar itu, saya coba aja cek di Google. Jadi salah satu pengajaran Shin Cheonji juga begitu. Mereka ngejar kuota 144.000 itu, mau duduk di tahta itu, saudara ya. Makanya mereka tuh radikalnya minta ampun. Ya, mereka tuh giat, rajin sekali untuk kebenaran yang mereka yakini dari pemimpinnya, saudara ya.
Nah, itu sekilas aja, masih ada Mormon, gereja Yesus Kristus di zaman akhir, masih ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu kalau sudah ke YouTube, lihat ya, ada banyak sudah gereja Tuhan Maha Kuasa itu dari China ya. Dia juga mengaku dia Mesias menggantikan Yesus ya dari China. Jadi ternyata banyak yang mengklaim Mesias itu enggak cuma Korea, orang China juga mengaku Mesias, saudara ya. Indonesia sih belum ada kayaknya ya. Oh pernah ada juga itu yang Lia Eden, mungkin nggak tahu ya. Dulu pernah ngaku juga dia Mesias. Di Indonesia juga pernah ada yang dari, tapi itu lama sekali ya. Oke, sudah lupakan sudah. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Alkitab itu memperbaiki kelakuan, saudara ya. Jadi tadi saya sudah sempat mention bahwa Alkitab itu meluruskan kita untuk kembali kepada kebenaran Allah atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah Alkitab itu mendidik orang dalam kebenaran, saudara ya. Kata mendidik ini artinya sebuah proses ya. Jadi mendidik itu tidak bisa instan. Orang tua kita juga mendidik anak itu tidak bisa instan, saudara ya. Tiba-tiba tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kita harus konsisten terus ya. Alkitab juga gitu. Kalau kita baca Alkitab nggak cukup hanya seminggu sekali. Saudara harus baca setiap hari supaya saudara dididik oleh kebenaran sehingga saudara bisa menjadi dewasa secara rohani. Dan ayat 17 berkata bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dan saya, kita semua terus-menerus diperlengkapi untuk pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk kita selesaikan dalam kehidupan kita, saudara ya. Katakan sama kanan kiri, kamu sedang diperlengkapi oleh kebenaran. Amin. Kita semua perlu diperlengkapi, amin saudara. Kita semua perlu diperlengkapi. Bagaimana saudara bisa berperang kalau yang saudara bawa adalah raket pingpong misalnya ya. Saudara berperang di medan pertempuran tapi saudara bawa raket pingpong, kan gak bisa. Saudara harus punya senjata yang tepat ketika saudara di medan pertempuran. Itu sebabnya kita perlu diperlengkapi saudara. Nah seorang yang bernama Warren Wiersbe berkata, the better we know the word, God's word, the better we are able to live and work for God, saudara. Nah begini. Oke, saya mau agak lama nih di sini, saudara, di ayat 17 ini, saudara ya. Mau agak lama ngebahasnya. Jadi begini, saudara. Jadi kita itu bisa mengenal kehendak Tuhan secara umum itu melalui tulisan-tulisan yang ada di Alkitab. Ya. Jadi kalau saudara sudah membaca, merenungkan setiap hari firman Tuhan, maka saudara itu nanti akan dapat yang namanya spiritual discernment, kecermatan atau kepekaan secara rohani untuk kebutuhan spesifik dalam hidup pribadi saudara. Contoh, mau nikah sama siapa, itu enggak ada di Alkitab. Jadi kalau saudara cari misalnya ada orang deketin saudara ya, ada PDKT, ya, ada 4 cowok, 1 Adi, 1 Budi, 1 Anto, 1 Ahong gitu misalnya ya. Nah deketin saudara nih 4-4-nya ya. Nah saudara cari di Alkitab, Tuhan bicaralah melalui firman-Mu. Saudara cari di Alkitab, enggak ada itu nama Budi, Adi, Ahong, ya enggak ada saudara. Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, halo, betul? Iya, Alkitab enggak kasih tahu kebutuhan spesifik kita. Ini contoh ya kalau saudara mau cari jodoh. Ya, saudara tidak akan ketemu di Alkitab. Karena yang Alkitab ajarkan itu prinsip umum, bukan prinsip yang spesifik. Saudara mau kuliah apa, enggak ada. Mau jurusan apa, mau kerja di mana, mau bisnis apa, mau tinggal di mana, di Korea atau di Indonesia, di kota apa, cari di Alkitab. Enggak ada jawabannya saudara. Halo, betul? Enggak ada. Ya saudara butuh kepekaan kan untuk yang spesifik-spesifik begitu, saudara perlu kecermatan atau kepekaan secara rohani. Nah dari mana datangnya kepekaan itu? Dari perenungan firman Tuhan yang saudara baca setiap hari. Jadi dari situ nanti saudara bisa kenal suara Tuhan. Saudara kan bergaul dengan Tuhan, saudara mulai intim sama Tuhan. Saudara mulai tunjukin prinsip-prinsip umum. Jadi Alkitab itu kasih prinsip-prinsip umum. Saya kasih prinsip utama lah ya, prinsip utamanya. Prinsip utama yang diajarkan oleh Alkitab adalah yang pertama itu God-centered. Berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, loving God and loving people. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau saudara mau cari pasangan hidup, cari pasangan yang hidupnya itu God-centered. Yang hidupnya itu loving God and loving people. Ya. Kalau mau cari pekerjaan, cari tempat kerja di mana saudara bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Di mana saudara bisa jadi berkat untuk orang itu. Kalau mau bisnis juga gitu. Cari bisnis yang bisa memberkati orang-orang. Ya, jadi bukan hanya kumpulin uang untuk memperkaya diri, enggak. Tapi
Alkitab itu ngajarin kita itu hidup harus berbuah. Buah itu kan berarti bisa dinikmati oleh orang lain. Buah itu kan gak menikmati dirinya sendiri. Halo? Siapa yang menikmati mangga, jeruk, siapa? Kita. Buah itu ditujukan untuk orang lain. Orang lain bisa menikmati, halo, betul? Sama, Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya hidup kita itu menjadi garam, menjadi terang. Salah satu nama Cool BIC, Salty and Lit, saudara ya. Supaya hidup kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang. Tepuk tangan dong. Iya, ini Cool Salty and Lit, saudara ya. Amin, saudara. Nah, jadi saudara dari sini saudara mulai mengerti nanti kalau mau kuliah cari jurusan apa? Cari jurusan yang bisa menjawab kebutuhan orang. Ya, cari ladang pekerjaan, tempat kerja yang bisa bantu orang. Ya, cari tahu, coba apa nih kira-kira orang tuh lagi kesusahan apa sih? Saudara jadi problem solving. Gimana ya saya menjawab kebutuhan? Saudara coba lihat ini lapangan-lapangan kerja ataupun bisnis-bisnis yang ada sekarang ini. Ini semua kan menjawab kebutuhan manusia. Halo, betul nggak? Iya, inovasi tiada henti. Apa itu ya? Saudara harus terus bermikir. Jangan hanya mikir memperkaya diri, cari yang duitnya banyak. Jangan, pikir gimana saya jadi berkat untuk orang lain. Nanti uang itu menyusul. Kalau saudara udah jadi problem solving, itu saudara dicari orang. Ya, kalau saudara bisa menjawab kebutuhan banyak orang, itu banyak orang cari saudara, gitu loh. Jadi carinya itu jangan langsung mikirnya duit melulu. Jangan. Ya, pikirnya gimana ya saya bisa jadi berkat untuk orang ya. Kira-kira orang-orang ini mulai observasi dong, cari tahu melalui kan media sosial sekarang udah banyak. Orang tuh lagi kesusahan apa sih ya? Orang lagi butuh apa sih hari-hari ini gitu ya. Kira-kira prospek ke depan nih orang makin susah apa. Contoh misalnya, kayaknya orang-orang makin banyak yang stres nih. Ke depan ini banyak orang yang bunuh diri. Ke depan ini banyak orang butuh konselor. Ambil psikologi. Nah, ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh, ambil psikologi. Jadi saudara bisa bantu orang gitu. Untuk mengenal, ternyata ada banyak orang gak ngerti tentang dirinya sendiri. Gak ngerti tentang tujuan hidupnya, gak ngerti. Nah saudara udah punya hati gimana ya, saya pengen bantu deh supaya kamu ngerti siapa diri kamu, karakter kamu, keunikan kamu, kepribadian kamu, perbedaan kamu dengan orang lain. Itu di mana? Psikologi. Ada yang ambil psikologi di sini? Oh enggak ada ya, oke baik saudara ya. Jadi itu salah satu contoh kalau memilih jurusan, itu mikirnya itu gimana saya bisa jadi problem solving, ya problem solver. Gimana saya bisa menolong, membantu orang lain ya. Lalu apalagi yang diajarkan Alkitab ya, God-centered, loving God, loving people, kemudian be blessing for others, kemudian yang terakhir ada Christ likeness, menjadi serupa dengan Yesus. Itu diajarkan juga oleh Alkitab. Ya, jadi saudara pastikan ketika saudara memilih sesuatu, ambil keputusan tentang sesuatu, keputusan yang saudara ambil itu membuat saudara makin lama makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita nggak milih pekerjaan jadi bandar narkoba, karena itu nggak serupa dengan Yesus ya. Atau prostitusi, pekerjaan prostitusi itu juga kan nggak menjadi serupa dengan Yesus saudara ya. Ini contoh ekstrim sih. Tapi maksud saya, pilihlah pekerjaan atau bisnis atau apapun ya keputusan-keputusan saudara yang membawa saudara itu makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah itu prinsip-prinsip utama taunya dari mana? Ya dari Alkitab, makanya saudara harus baca. Nanti saudara akan dituntun untuk mengambil keputusan secara personal. Nah ini saya ngutip ya saudara, ini ada bagus deh saudara kalau bisa baca bukunya dari David Platt ya, 12 Traits of a Biblical Church. Jadi bicara soal mengambil keputusan, soalnya gini, mengambil keputusan itu sangat penting ya. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menentukan masa depan kita. Kita ada hari ini juga karena keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Kita ada hari ini tuh ya karena saudara ambil keputusan di masa lalu. Nanti masa depan pun ditentukan dari keputusan-keputusan saudara. Dan keputusan itu ada yang kecil, tapi juga ada yang besar ya. Keputusan besar itu mengenai mau menikah dengan siapa, mau kerja apa, itu keputusan besar, mau tinggal di mana, big choice. Ya, dan itu tidak mudah memang. Dan tidak ada cara instan memang untuk bisa ketemu jawaban. Saudara nggak bisa pakai cara instan ya. Nah harus melalui sebuah proses. Nah ini hamba Tuhan ini kasih tiga poin lah, udah gitu aja. 3 poin saudara ya dalam kita mengambil keputusan. Poin yang pertama itu adalah Christ. Ini saya lagi ngomong dalam sudut pandang sebagai murid Yesus ya, sebagai orang Kristen ya ini ya. Karena ini hamba Tuhan si David Platt ini. Jadi yang pertama saudara, kita itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ya kita mengalami yang namanya kelahiran baru, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Itu Christ.
Dan saya percaya kita semua sudah yang ini. Ya, yang nomor 1 nih kita semua udah, makanya kita disebut Kristen. Kristen itu kan artinya murid Yesus. Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Jadi yang nomor 1 kita udah semua ini di ruangan ini, saudara ya. Kita semua sudah punya posisi di dalam Kristus. Status kita adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Dan ini adalah hasil kasih karunia Allah 100%. Bukan hasil usaha kita. Ini semua kasih karunia Tuhan. Yang nomor 1. Tapi yang nomor 2, ini bicara conscience. Saudara, conscience itu kata David Platt itu bicara mengenai pikiran, ya, hati nurani, keinginan yang baru. Jadi kalau yang pertama itu kan posisi sebagai manusia baru, statusnya manusia baru, tapi pikirannya enggak. Ya, keinginannya belum baru, saudara ya. Lalu bagaimana? Makanya kita perlu memperbaharui akal budi kita. Roma 12 ayat 2. Kamu harus mengalami pembaharuan akal budi. Karena akal budi kita belum baru. Jadi ketika saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pikiran saudara masih yang lama. Memori-memori saudara dari sejak dalam kandungan, sejak kanak-kanak, itu enggak hilang. Oh jadi terima Tuhan Yesus terus amnesia, lupa semua. Apa yang terjadi di masa lalu aku sudah lupakan. Enggak. Tetap ada dan saudara tetap ingat. Semua yang terjadi di masa lalu itu tidak hilang ketika saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya pola pikir kita, keinginan kita itu harus diperbaharui setiap hari. Itu yang disebut dengan conscience. Baru kita bisa punya conduct yang terakhir ini. Conduct itu bicara perilaku yang benar. Jadi saudara gak bisa lompat dari Christ langsung ke conduct, gak bisa. Kita pengennya lompat ya, habis terima Tuhan Yesus langsung jadi serupa Yesus, gak bisa. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Enggak bisa, begitu terima Tuhan Yesus langsung kita jadi sama dengan Yesus. Enggak. Seumur hidup harus ada proses conscience. Ya, saudara harus alami pola pikir yang baru, keinginan hati yang baru, dan itu semua dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketekunan saudara ya. Untuk kita bisa mengalami perilaku Kristus. Untuk saudara menjadi serupa dengan Kristus, saudara harus punya pola pikirnya Kristus. Saudara harus punya keinginan hatinya Kristus terlebih dahulu. Enggak ada jalan pintas saudara. Nah untuk poin nomor 2 dan 3 itu kita kerjasama dengan Tuhan. Kalau yang nomor 1 kita gak kerjasama, itu kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita jadi manusia baru di dalam Kristus. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3, untuk saudara punya pola pikir Kristus, untuk saudara punya keinginan Kristus, saudara harus kerjasama dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Baca, renungkan setiap hari firman-Nya. Kalau enggak, saudara sampai kapanpun gak akan pernah jadi serupa dengan Yesus. Kalau saudara gak mau lakukan itu, ya. Dan ada orang-orang seperti itu, saya justru mempertanyakan, ya jangan-jangan dia belum lahir baru. Karena kalau orang sudah lahir baru, dia pasti rindu untuk didewasakan, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita semua ini sedang ada dalam proses. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus, you do what you think and you think what you believe. Jadi untuk mengubah perilaku, itu gak bisa langsung instan berubah perilakunya, gak bisa. Ya, saudara harus paham bahwa manusia itu berperilaku karena ada yang namanya belief system di dalam pikirannya. You do what you think and you think what you believe. Nah, bicara tentang belief system, jadi belief system itu sistem kepercayaan, saudara ya. Itu menentukan cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Belief system itu menentukan cara kita menentukan prioritas. Prioritas orang kan beda-beda. Tentang urut-urutan kepentingan, mana yang penting dalam kehidupan setiap orang kan pasti beda-beda kalau ditanya tentang prioritas. Itu berarti belief systemnya beda-beda. Ya. Jadi belief system itu juga menentukan cara kita memilih teman, beda-beda. Cara kita memilih pacar, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berbicara, cara kita membangun hubungan dengan orang lain, cara kita memandang uang, itu juga beda-beda. Cara kita berespon terhadap uang, cara kita mengelola keuangan, itu orang beda-beda saudara. Karena belief systemnya beda-beda. Gitu. Ya, cara kita berperilaku, itu semua ditentukan dari belief system. Cara kita kuliah, cara kita bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Kenapa orang beda-beda? Kenapa respon orang beda-beda? Padahal menghadapi hal yang sama,
Tapi responnya bisa berbeda karena belief systemnya beda. Ada orang menghadapi kegagalan, responnya bisa beda. Yang satu mau move on, yang satu depresi, bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Sama-sama menghadapi kegagalan, tapi responnya yang satu mau move on, yang satu bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Karena belief system dalam setiap orang itu beda-beda, saudara. Nah, belief system dalam diri kita, ini saya bicara secara cepat aja ya, ini sebenarnya banyak didiskusikannya di komunitas kecil harusnya 5 orang, 6 orang aja gak banyak-banyak. Karena kalau banyak begini agak susah nangkepnya. Tapi gak apa-apa, saya ngomong aja ya supaya saudara paham betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah jadi belief system dalam pikiran kita itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Sorry saya gak catat ya di sini, saudara catat sendiri. Yang pertama itu dipengaruhi oleh pola asuh dan didikan keluarga saudara. Jadi apa yang orang tua ajarkan kepada saudara secara berulang-ulang, ya dari saudara kecil sampai hari ini, orang tua saudara itu ngajarin apa atau keluarga saudara itu mengajarkan apa tentang kesuksesan. Nah, orang sukses itu orang yang punya banyak duit. Contoh ini cuma contoh ya, duit itu segala-galanya nak. Ya, papa dulu hidup susah banget, mamamu juga hidup susah banget, kita banting tulang sampai tulang berserakan di mana-mana sehingga kamu sekarang bisa lihat nih rumah ini megah karena kami bekerja keras. Duit itu segala-galanya nak, uang itu segala-galanya. Kamu kalau nggak punya banyak uang, kamu belum jadi orang nak. Ini cuma contoh ya. Kalau itu terus diajarin sama anak ini dari dia kecil, TK, SD, SMP, SMA, dia punya belief system, uang adalah segala-galanya. Dan orang ini akan halalkan segala macam cara demi mendapatkan uang, korupsi, merusak diri, ya, menjual diri, ya, pokoknya dia akan halalkan semua karena orang tuanya, kan orang tua itu pribadi otoritas ya. Jadi apa yang diajarkan orang tua itu penting. Karena otoritas kita kan orang tua. Jadi kalau mereka ngajarin begitu, terus menerus itu akhirnya jadi belief system. Sehingga pandangan anak ini matre aja. Pokoknya apa yang dia lihat semuanya dinilai dengan uang. Ya, karena diajarkannya begitu. Sukses itu nak adalah money, power, and sexuality. Wih, harta, tahta, wanita ya, pria juga. Ada yang mengajarkan begitu? Ada saudara. Sehingga mereka mikir, oh kesuksesan itu berarti money, power, sexuality, ya 3 ini saya harus punya dalam hidup saya, baru saya berharga, baru saya bahagia, baru saya sukses, baru saya jadi orang. Itu belief system. Mama saya, ini saya sudah minta izin kok sama mama saya. Mama saya itu dari dulu ya, waktu saya kecil sampai ngajarin saya gini, papa saya juga setuju sama mama saya, dua-duanya jadinya. Dad, nih ya, tuh orang mulutnya doang yang jahat, hatinya mah baik. Ada yang pernah diajarin gitu gak? Saya diajarin sama orang tua saya gitu, Dad, itu orang mulutnya doang yang jahat, hatinya baik. Amin? Amin, setuju. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus bilang apa? Apa yang keluar dari mulut meluap dari, ada yang baca gak ayatnya? Makanya harus baca Alkitab sih saudara. Kalau saudara gak baca Alkitab, semua perkataan orang tua kita anggap benar. Ya, saya dulu juga percaya sama perkataan orang tua saya bahwa orang itu mulutnya doang yang jahat, hatinya mah baik. Berarti di dunia ini ada orang yang hatinya baik, mulutnya jahat. Tapi ketika saya baca perkataan Yesus, Yesus bilang apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Yesus yang ngomong, saudara. Ya berarti, nah saya udah ngomong kok sama papa mama saya, jadi aman ya. Saya udah mama salah mama, padahal mama saya Kristen. Mama coba baca ini Alkitab. Oh iya ya salah. Oh ya salah. Akhirnya mereka udah beres. Ini udah beres saudara ya. Kami sekeluarga udah membereskan ini saudara. Itu belief system keliru yang mereka ajarkan dan saya udah klarifikasi dan mereka juga udah mengubahnya. Tapi ini saya cuma kasih contoh. Saya tuh diajarin begitu dan saya percaya. Itu jadi belief system. Padahal itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama ya. Belief system kita dipengaruhi oleh parenting, pola asuh dan didikan dan juga teladan sih, bukan hanya ajaran tapi apa yang diteladankan oleh orang tua kita, keluarga kita itu pasti kita akan ikutin. Ya, kita akan ikutin. Itu yang pertama, Saudara. Nah, yang kedua, belief system kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pergaulan. Dengan siapa Saudara bergaul setiap hari? Dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang Saudara itu tiap hari ketemu siapa? Mainnya sama siapa? Omongan mereka itu akan sangat berpengaruh terhadap belief system Saudara. Kalau saudara temanannya sama materialisme itu bukan teman, materialisme itu paham. Kalau saudara berteman dengan orang-orang yang punya paham materialisme,
Saudara yang tadinya tidak cinta uang, karena saudara tiap hari ngobrolnya sama orang-orang materialism, ya tiap hari ngobrol, ketemu, bercanda, dari pagi, siang, sore, malam, sama mereka terus. Lama-lama saudara yang tadinya nggak cinta uang, lama-lama saudara juga akan ikut jadi cinta uang. Saudara, hati-hati. Saudara jangan bilang, aku kan punya Roh Kudus. Yeah. Jadi nanti aku yang akan mempengaruhi mereka. Ya, aku punya kuasa dari Tuhan. Aku mau jadi garam buat mereka ya. Jangan macam-macam saudara ya. Saudara sendirian, mereka 5-6 orang ya. Saudara terus saudara nggak bisa begitu. Saudara harus punya support system kalau mau jadi berkat sama orang lain ya. Saudara harus punya komunitas rohani dulu yang backing saudara. Karena kalau enggak, dengan siapa saudara bergaul setiap hari, itu juga akan mempengaruhi belief system saudara. Yang ketiga, yang bisa mempengaruhi belief system kita adalah media sosial. Media sosial, apa yang saudara lihat setiap hari, yang saudara tonton setiap hari, yang saudara dengar setiap hari, pokoknya yang masuk panca indera saudara. Panca indera itu ada 5 ya, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara kecap, apa lagi sih, pokoknya ada 5 kan ya, pokoknya 5 panca indera. Input mempengaruhi output, ya jadi input mempengaruhi output. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang diajarkan oleh film tentang seksualitas, hati-hati. Kalau saudara perhatikan yang diajarkan film-film, saya nggak sebut negara ya, karena hampir semua, itu mereka akan berkata gini, oh kalau pacaran suka sama suka, sex before married is okay. Itu diajarkan. Oh kalau lu stres, mabuk aja, itu juga diajarkan. Mereka sedang memuridkan kita tuh sebenarnya. Kalau saudara nonton terus seperti itu, lama-lama saudara akan menganggap itu biasa. Oh itu biasa. Ya, padahal Alkitab bilang, janganlah hendaknya kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukan berarti nggak boleh minum anggur, mabuknya itu yang nggak boleh. Kalau minumnya, kita perjamuan kudus kan juga minum anggur, saudara ya. Alkoholnya mah nggak bermasalah, alkoholnya, mabuknya itu loh yang bermasalah, saudara ya. Karena itu tempat pelarianmu, harusnya tempat pelarian kita itu Tuhan. Ketika stres kita datang sama Tuhan, tapi enggak, karena media sosial mengajarkan saudara jangan lari ke Tuhan, pelariannya tuh harus ke pornografi. Kalau lagi stres pornografi, kalau lagi stres mabuk aja gitu ya. Itu yang diajarkan. Jadi saudara harus berhati-hati. Karena kalau saudara tonton berulang-ulang, lama-lama saudara anggap itu benar. Karena saudara nonton terus setiap hari, jadi saudara, oh itu benar. Apa yang dipresentasikan oleh media sosial itu benar, padahal belum tentu benar. Ya, makanya saudara harus baca Alkitab. Karena iblis itu bisa nyamar jadi malaikat terang. Kayaknya baik gitu ya. Padahal ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini saya cuma ngasih contoh aja sih. Ya. Lalu yang terakhir, belief system kita dipengaruhi oleh apa? Pengalaman hidup kita sejak kecil. Ini minggu depan nanti Ko Darwin yang akan sharing. Beliau akan sharing tentang kesembuhan emosi minggu depan. Ya, healing from the inside out minggu depan. Jadi saya nggak akan banyak bicara yang ini ya. Tapi pengalaman kehidupan kita sejak kecil sampai hari ini, itu mempengaruhi belief system kita. Kalau kita ditolak, kita terluka, kita diabaikan, kita dikhianati, kita mengalami trauma, itu mempengaruhi belief system. Ada orang gak mau menikah, karena ketika dicari tahu dia punya pengalaman sexual abuse dengan pria. Ya, ini cuma contoh ya. Jadi akhirnya itu membuat dia trauma, hingga dia punya belief system di kepala dia, semua pria itu penjahat. Wih, padahal udah ada lagunya siapa? Tidak semua laki-laki, enggak ada yang tahu ini. Ya cuma Ko Melvin yang tahu. Sorry, saya memang udah agak tua ya. Tapi ada orang yang ngalamin trauma karena udah 4-5 kali mungkin pacarnya mutusin ya, tanpa sebab, tanpa alasan. Lama-lama dia pahit, dia cari yang sejenis akhirnya. Nah kenapa dia cari yang sejenis? Itu enggak terjadi secara tiba-tiba, karena hatinya terluka. Kok nggak dia gabung sama Shincheonji ya. Biasanya kalau orang yang hatinya terluka gampang dipengaruhi sama yang sesat-sesat saudara ya. Apalagi kalau terlukanya sama gereja. Wah itu udah, makanya Shincheonji, sini sama Shincheonji aja. Itu memang gereja itu menyakitkan. Orang-orang gereja itu memang munafik ya. Mendingan kamu gabung aja sama kami. Biasanya gitu saudara ya. Nggak semua sih. Biasanya begitu. Kalau udah terluka sama gereja, ya lebih gampang masuk ajaran sesat saudara ya. Karena ajaran sesat itu akan bilang, ya memang gereja itu munafik, gereja itu salah, yang benar kami. Terus mereka akan mengasihi saudara, mereka tuh baik loh, nice, ramah. Ya jadi saudara, oh iya aku mendapatkan kasih sayang dari aliran sesat ini ya. Akhirnya saudara akan masuk ke situ. Karena hati saudara terluka. Ya, jadi
Saya nggak tahu, karena kita kan punya keluarga yang nggak semuanya ideal begitu ya. Dan itu semua terekam dalam memori bawah sadar kita. Kan manusia itu, ini psikologi sih, psikologi ngajarin pikiran manusia itu kan ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini psikologi ya, saya ngambil dari psikologi. Istilah Alkitab sih nggak ada itu. Tapi ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Pikiran sadar itu bicara knowledge, kita tahu kita harus berbuat baik. Tapi kita nggak pernah berbuat baik. Kok bisa gitu? Soalnya ada pikiran bawah sadar. Kita tahu sebagai orang Kristen, saya langsung tarik ke orang Kristen. Kita tahu sebagai orang Kristen harus mengampuni. Kita tahu, di pikiran sadar kita tahu orang Kristen itu harus mengampuni. Udah tahu, tapi begitu kita disakitin, respon kita dendam tetap, nggak mau mengampuni. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar jauh lebih berkuasa daripada pikiran sadar. Apa yang kita ketahui belum tentu kita cintai. Apa yang kita ketahui belum tentu kita yakini sebagai kebenaran. Karena yang kita yakini sebagai kebenaran adalah belief system yang berulang-ulang kita terima dari keluarga, lingkungan sosial, media sosial, dan pengalaman. Itu kita anggap lebih benar dari Alkitab. Jadi meskipun kita tahu sebagai orang Kristen harus berdoa, baca Alkitab, kita tetap nggak berdoa dan nggak baca Alkitab. Karena pikiran bawah sadar kita mengatakan, nggak penting doa itu, nggak penting baca Alkitab. Makanya kita selalu akan berkata, nggak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarmu yang lebih kuat menguasai daripada pikiran sadar. Nah, untuk membongkar pikiran bawah sadar itu tidak mudah dan nggak bisa melalui khotbah, nggak bisa. Gak bisa nih melalui khotbah begini pikiran bawah sadar semua terbuka. Woi, apa yang ada di dalam? Gak bisa, itu harus melalui proses konseling. Harus melalui proses yang lama, saudara. Saudara harus bisa terbuka dulu, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau saudara gak mau terbuka, ya udah gak bisa mengetahui yang pikiran bawah sadar kita tuh apa aja gitu, saudara ya. Maka ini proses sih, gak bisa melalui khotbah, saudara ya, hari Minggu. Kekuatannya itu harus melalui komunitas, teladan hidup. Ya, saudara harus lihat ada teladan, ada orang yang telah mempraktekkan firman Tuhan, jadi mereka udah berhasil berubah. Nah, itu baru bisa menginspirasi saudara. Kalau cuma khotbah gini mah knowledge doang, pengetahuan kognitif. Tapi kalau sudah lihat, ada teladan hidup gitu ya. Makanya saya juga terus sedang belajar ya. Saya juga terus sedang belajar untuk bisa memberi teladan supaya saudara bisa lihat, oh bisa kok firman Tuhan itu bisa mengubah hidup ya. Firman Tuhan itu bisa kok mengubah hidup. Saya dulu ngomong kotor, saudara. Saya dulu ngomong tuh jorok banget ya. Saya tuh nakal, pernah nyolong, ya, pernah mencuri, pernah melakukan banyak ya pornografi juga, semua udah. Jadi saudara, saya juga mengalami kuasa perubahan hidup. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba, saudara ya. Tapi melalui sebuah proses. Saya nggak tiba-tiba mau jadi pendeta, mau melayani, enggak. Proses, saudara ya. Karena saya ketemu orang-orang yang hidupnya berubah. Mereka kecanduan pornografi bisa berubah. Mereka tadinya ngomong kotor bisa berubah. Saya lihat mereka, saya ada dalam komunitas. Dari SMP saya ikut komsel, komunitas sel. Jadi saya ketemu orang-orang yang cerita, aduh Dad saya juga pornografi dulu kecanduan. Wah saya dulu ngomongnya juga kotor Dad. Gitu ya, jadi ternyata saya gak sendirian. Ternyata ada orang-orang, iya kami juga pernah bergumul dengan masalah yang kamu sedang hadapi. Nah dari situ saya mulai mengalami, oh ternyata ada orang-orang yang bisa berubah. Oh ternyata firman Tuhan bukan teori doang. Ternyata bisa ada prakteknya. Oh ini ada perubahan hidup yang nyata gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya, saya SMP, SMA, dan akhirnya saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Itu karena saya ada dalam persekutuan, komunitas. Saya ketemu mentor, ketemu orang-orang yang menjadi teladan, yang menggantikan posisi keluarga saya. Karena saya mengakui memang orang tua saya waktu itu belum menjadi teladan yang ideal ya, tapi sekarang mereka sudah mulai diubahkan Tuhan. Tapi dulu belum. Itu sebabnya saya terluka dengan keluarga. Tapi saya dapat keluarga rohani. Jadi keluarga rohani itu penting, saudara, substitusi ya, change and replace. Kalau memang orang tua kita nggak jadi teladan, ya saudara harus ada dalam komunitas rohani ya. Kita sama-sama sedang belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, jadi bicara tentang belief system itu bicara mengenai kacamata yang kita gunakan. Kalau saudara pakai kacamata merah, maka semua yang saudara lihat itu warnanya merah. Tapi kalau saudara pakai kacamata hitam, ini saya bawa kacamata saudara ya. Yeah. Biar lebih, katanya harus, kalau pendeta harus ada ilustrasinya lebih visual. Iya. Kalau saya pakai kacamata hitam, saudara, maka yang saya lihat ini semua hitam. Tapi kalau saya pakai kacamata biru, yang saya lihat semua adalah biru. Nah, belief system itu adalah kacamata. Kacamata yang saudara pakai itu kacamata siapa?
kacamatanya materialisme, konsumerisme, hedonisme, atau kacamatanya Alkitab. Nah, sebagai orang Kristen, kita semua harus pakai kacamata Alkitab. Karena kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, ini saudara yang terakhir ayat terkenal Mazmur 1 ayat 2 dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah kacamatanya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang ini pakai kacamata Alkitab. Dalam memandang uang, dalam memandang seks, dalam memandang bisnis, dalam memandang pekerjaan, dalam memandang waktu, dia pandangnya pakai kacamata Alkitab, saudara. Karena apa? Taurat itu kesukaannya, ya. Itu sebabnya dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara, bicara tentang merenungkan itu ada dua kata kunci. Yang pertama, merenungkan itu artinya mengunyah. Jadi firman Tuhan itu kan kata Yesus makanan kan. Jadi orang yang merenungkan firman itu adalah orang yang analoginya itu kata Ibraninya itu adalah hagah. Hagah mengunyah itu seperti domba yang sedang makan rumput. Pernah lihat gak saudara? Rumput itu enggak langsung tiba-tiba ditelan sama si domba. Enggak, dia akan lama banget. Itu mengunyah saudara. Sampai rumputnya itu jadi halus. Nah, firman Tuhan juga harus kita kunyah, saudara. Gimana cara mengunyah firman? Saudara harus baca berulang-ulang. Kalau saudara cuma baca sekali pasti nggak ngerti. Ya, jadi baca Alkitab tuh jangan cepat-cepat, pelan-pelan kayak domba lagi mengunyah, saudara. Pelan-pelan. Terus saudara harus ajukan pertanyaan. Jadi kalau baca Alkitab itu pakai pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa sih artinya? Paulus ini kenapa ya nulis? Kenapa saya bisa khotbah ini? Karena saya pakai pertanyaan, Paulus ini kenapa nulis begini ya ke Timotius? Jadi saya mau cari tahu kenapa Paulus bilang hendaklah kamu berpegang pada kebenaran, setia memberitakan firman Tuhan. Ada apa sih di kota Efesus? Gitu. Jadi saya coba cari tahu, saudara tinggal search di Google aja latar belakang sejarah Efesus. Gimana ketahuan, ternyata ada guru-guru palsu, ada filsuf Yunani, ada Yudaisme yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi saudara bisa tahu apa arti firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, ada gak dosa yang Tuhan nyatakan yang Tuhan minta untuk kita bertobat. Ada enggak? Yang ketiga, perintah. Ada enggak perintah? Enggak selalu ada. Ya. Ada enggak perintah yang Tuhan mau kita taati, saudara? Nah, kalau saudara pakai pertanyaan-pertanyaan ini, saudara itu sedang mengunyah. Jadi baca Alkitabnya enggak mungkin 1 menit. Pasti lebih dari 5 menit. Karena ngajuin pertanyaan, ngejawab, terus nanti cari di Google sejarahnya, konteksnya, latar belakang budayanya, itu bisa setengah jam, sejam. Bisa lama saudara, ya saya nggak minta saudara sampai selama itu ya, tapi paling nggak 15 menit lah setiap hari. 15 menit setiap hari, mulailah dari 15 menit setiap hari. Ya, baca, ajukan pertanyaan, itu namanya mengunyah. Dan yang terakhir adalah mencerna. Nah kalau yang mencerna ini lama ini prosesnya saudara ya. Karena mencerna itu berarti ada pergolakan. Jadi ketika makanan itu masuk ke dalam usus kita saudara ya, maka ada pergolakan di mana zat-zat makanan yang diserap oleh banyak senyawa kimia itu bergolak dalam kehidupan kita sampai makanan itu akhirnya menjadi energi atau jadi kekuatan. Tapi pasti kita akan alami pergolakan di dalam perut kita ketika kita memasukkan makanan. Ya gak kelihatan aja saudara ya, tapi itu ada pergolakannya sampai dia akhirnya jadi kekuatan. Nah yang ini memang prosesnya lama. Saya sebut ini internalisasi. Jadi ketika saudara baca firman Tuhan dengan mendalam, saudara nanti akan ketemu tuh prinsip firman Tuhan. Tapi saudara belum tentu setuju sama prinsip itu. Belum tentu ya. Karena ini ada konflik. Saudara pasti akan mengalami konflik, benturan, ketegangan, enggak setuju. Apa yang diajarkan Alkitab enggak cocok dengan apa yang diajarkan media sosial. Enggak cocok dengan apa yang teman-teman saya lakukan. Enggak cocok dengan apa yang orang tua saya teladankan. Ini enggak benar ini Alkitab nih. Ini prinsip Alkitab enggak masuk akal nih. Saudara akan mengalami tension. Itu namanya mencerna. Jadi ketika saudara baca Alkitab dengan firman, ampunilah orang yang wah nggak bisa ini, mengampuni, apa-apa nih prinsip nggak masuk akal nih, ya nggak cocok ini nggak bisa, jahat balas jahat, ya kalau tampar pipi kanan kasih tangan kanan, ya itu belief system saya dari dulu ya, kalau ngomong kotor balas ngomong kotor, kalau dipukul balas pukul, ini kok Alkitab bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, saudara akan konflik dengan firman itu.
Atau misalnya saudara nih kalau misalnya udah dibesarkan, uang adalah segala-galanya. Ketika saudara baca Alkitab, lebih bahagia memberi daripada menerima. Langsung apa ini? Lebih bahagia memberi daripada menerima. Enggak, belief system saya dari dulu lebih bahagia menerima daripada memberi gitu ya. Jadi saudara ketika mencerna, saudara akan istilah saya bertengkar dengan firman Tuhan. Saudara akan konflik, saudara akan berbenturan. Mungkin saudara marah sama pendeta yang khotbah, ya nggak mau ke gereja lagi, nggak ada biasi-biasian, terlalu fanatik khotbahnya yang mau harus mencintai. I just want you, nothing else. Mana bisa I just want you ya. Wah apa itu lagunya? Oh Yesus segala-galanya. Wah terlalu fanatik gereja ini ya. Saya mau cari yang lain ya. Bisa. Saya memahami kok. Nggak semua orang bisa langsung terima firman Tuhan karena mereka harus mencerna. Mencerna itu bisa bikin mereka marah, bisa mereka tersinggung, ya bisa bikin mereka menyerah, ya bisa, ya. Tapi kalau saudara benar-benar lahir baru, nggak akan menyerah. Kalau saudara benar-benar lahir baru, meskipun saudara nggak setuju nih sama Alkitab, tapi nanti pasti ujung-ujungnya balik lah. Ujung-ujungnya saudara tetap, ya Tuhan, sebenarnya kamu benar gitu ya. Ujung-ujungnya pasti akan balik. Tapi kalau saudara belum lahir baru, saudara udah langsung ya, nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada gereja-gerejaan, pahitan aku. Ya karena firman Tuhannya terlalu keras misalnya, atau khotbahnya terlalu keras, nggak cocok dengan belief system aku ya, berbenturan terus. Karena gini saudara, kita ini semua sudah jatuh dalam dosa. Saudara tahu nggak akarnya dosa apa? Akar dosa itu cuma satu, self-centered. Yang membuat manusia berdosa karena manusia tidak mau berpusat kepada Tuhan. Mereka gak mau diperintah Tuhan, gak mau taat sama Tuhan. Mereka maunya me, myself, and I yang jadi Tuhan. Itu akar dosa. Kenapa kita iri sama orang lain? Karena kita ingin jadi center. Kita ingin jadi pusat, kita singkirkan orang lain supaya kita yang jadi nomor satu. Kenapa kita marah, bertengkar? Coba cari akarnya, kenapa orang bertengkar, marah, orang iri hati, gak cocok sama orang, sama ini berantem, sama ini berantem, sama ini berantem terus sama semua orang. Kenapa? Coba cari tahu akarnya. Alkitab sudah kasih tahu, di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada segala kerusuhan dan kejahatan. Alkitab udah kasih tahu, karena self-centered. Itulah yang membuat kita berbenturan dengan Alkitab. Itu yang membuat kita berbenturan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ngajarinnya God-centered. bukan self-centered. Firman Tuhan itu ngajarinnya Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa kita mengampuni? Bukan karena orang itu layak diampuni, dia gak layak diampuni, orang dia udah nyakitin kita kok saudara. Gimana kita bisa ngampunin orang, gak layak orang itu diampuni. Kenapa kita mengampuni? God-centered, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi fokusnya bukan manusianya layak atau tidak layak, fokusnya adalah Christ is enough. Karena Kristus sudah banyak berbuat baik dalam hidupku, berkorban nyawa, mati buat aku. Aku juga mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Aku gak suka nih Tuhan, berat nih Tuhan rasanya. Tapi aku mau mengampuni, aku mau belajar memberi. Ngikut deh, lebih bahagia memberi daripada menerima. Aku mau belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, gak cuma kepentingan diri sendiri. Saudara mulai mau melayani, saudara mulai mau mendengarkan orang, saudara mau dengerin orang curhat, itu berarti saudara udah berubah tuh. Belief system saudara udah mulai berubah tuh. Kalau saudara udah mulai enggak lagi mementingkan diri sendiri saja, mementingkan diri sendiri boleh ya, tapi jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain, berarti saudara udah mulai mencerna firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu udah mulai menyatu dengan diri saudara. Dan saya undang para pelayan maju ke depan, dan akhirnya saudara baru bisa benar-benar meresapi lirik lagu ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Itu lagu benar-benar meresap kalau udah mencerna. Kalau belum mencerna, ya nyanyi doang. Karena kita belum tentu mencintai apa yang kita ketahui. Tapi kalau saudara udah ngalamin Tuhan, sudah alamin manis, asam, asin kehidupan ini, udah ngalamin roller coaster, udah ngalamin ada di atas, di bawah, di lembah, di mana, saudara udah ngalamin banyak petualangan. Akhirnya ini nih, saudara akan mengakui firman Tuhan, mengikut Yesus, itu kesukaan hatiku. Karena firman-Nya sudah menjadi satu dengan aku. Aku mengasihi Tuhan Yesus
dan aku mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Hari ini kita belajar 2 poin. 1, kesatuan Alkitab. Yesus Kristus adalah message dari Alkitab. Dan yang kedua adalah kekuatan Alkitab. Mari kita kunyah firman Tuhan setiap hari dan mari kita cerna sampai akhirnya kita setuju. Apa yang Tuhan suka, aku suka. Apa yang Tuhan mau, aku mau. Apa yang Tuhan inginkan, aku inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu juga yang aku kehendaki. Mari kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segala hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan? Saya nggak tahu ya, mungkin saudara terganggu dengan khotbah hari ini ya, mengganggu zona nyaman mungkin bisa saja. Tapi saudara mau berkata, Tuhan aku mau belajar keluar dari zona nyamanku. Aku mau belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi dan merenungkan firman Tuhan. Karena aku tahu ada kuasa di dalam Alkitab. Firman-Mu berkuasa mengubah belief system, mengubah pola pikir dan keinginan di hatiku, supaya aku melihat Yesus Kristus menjadi yang terbaik, yang terutama dalam kehidupanku. Kalau saudara mau membuka hati saudara untuk firman Tuhan mengubah hidupmu, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, di dalam nama Yesus, Hamba berdoa untuk setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Tuhan, kami mau punya hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan kami mau berubah karena kami tahu kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus yang habis-habisan untuk menyelamatkan hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau belajar untuk hidup tidak untuk diri kami terus, tapi kami belajar untuk hidup untuk Tuhan, untuk kehendak-Mu menjadi yang terutama dalam kehidupan setiap kami. Dan kami mau kenal kehendak Tuhan secara spesifik dalam hidup kami dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, supaya kami mengerti tuntunan Tuhan, kami mengerti pimpinan Tuhan, dan membawa kami semakin hari semakin dewasa secara rohani, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah di hari ini. Kalau kami bersama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi biarlah firman ini boleh terus mengubah paradigma, pola pikir dan keinginan di hati kami Tuhan, supaya kami akhirnya sehati dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, setujuan dengan Tuhan, dan kami boleh menyelesaikan pertandingan iman kami di garis akhir. Kami jadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai. Meteraikan firman ini dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau diubah oleh kuasa firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara.